Halo, ketemu lagi di Jujus Pandis Channel. Kali ini aku akan bawain lanjutan dari episode sebelumnya The Haunting of Hill House, episode 3 dan 4. Bagi kalian yang belum nonton episode 1 dan 2, aku saranin untuk nonton juga supaya kalian lebih ngerti. Tapi intinya itu, ada satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 5 anaknya yang pindah ke suatu rumah dan anak-anaknya mulai merasakan kejadian aneh. Oke, langsung aja ke ceritanya. Episode ketiga ini banyak menceritakan kehidupan anak ketiga, Theo, sang lesbi. Theo sedari kecil juga sering diganggu ya, seperti ada yang meluk tapi ternyata nggak ada siapa-siapa. Saat Theo enak-enak ngedance di sebuah ruangan, kok seperti ada yang mau masuk kamar itu, tapi nggak masuk-masuk. Dipikir sedang diganggu saudaranya. Theo hanya melanjutkan dance-nya. Theo telah jadi seorang psikologis. Kliennya anak kecil wanita ya bernama Kelsey yang diganggu oleh monster yang dia namai Mr. Smiley di ruang bawah tanahnya. Theo menyentuh Kelsey, tapi tidak menemukan apapun. Tembok anak itu terlalu besar. Theo memiliki suatu kemampuan sedari kecil, seakan dia bisa tahu dengan sentuhan tangannya. Theo kecil selalu merasa kedinginan di rumah itu. Theo juga menemukan buku yang amat sangat tersembunyi. Dan saat pegang sebuah kotak, Theo merasa ada isi berharga di dalamnya. Dan benar saja, ada anggur tua yang berharga. Saat malam-malam, Theo melihat Luke yang mau main-main dengan mesin antar makanan. Yang awalnya berat, tapi akhirnya Theo mengiyakan. Maksudnya diperbolehkan. Luke mau naik ke atas, tapi yang ada malah mesin itu turun. Dan di bawah Luke teriak-teriak karena melihat sesuatu. Sampai ayah dan ibunya datang. Luke pun bisa kembali, tapi di bajunya ada bekas koyakan. Luke bilang itu adalah perbuatan monster. Ayah dan ibunya nggak percaya karena nggak ada ruangan bawah tanah di blueprint rumah itu. Tapi Theo besoknya menemukan ruang bawah tanah itu. Theo cerita ke ibunya kalau ya seakan dia tahu aja. Theo pegang ibunya kok malah melihat sesuatu yang aneh. Malamnya ibunya datangi lagi cerita kalau itu mungkin turunan dari neneknya karena neneknya dulu juga sensitif. Karena itu mamanya beri Theo sarung tangan. Balik ke Theo besar yang menemui ayah ibu Kelsey. Berusaha mencari tahu sesuatu tapi nggak dapat apapun. Theo melihat buku Steve. Dan ingatannya keagak dulu saat Steve mau terbitkan buku itu. Shell amat sangat menentang ya. Theo sih diam aja, tapi mungkin dalam hatinya juga berat. Tapi Shell menolakkan untuk mereka semua. Tapi beberapa hari setelah pertemuan itu, Theo menerima uang dari buku Steve. Dengan dia sedikit gak happy, tapi ya mau gimana lagi, dia mau menggunakan uang itu untuk kuliah, mengambil gelar dokter psikologisnya. Malamnya Theo bermimpi tentang Mr. Smiley, dan saat terbangun Shell datang kabari tentang Nelly yang meninggal bunuh diri. Theo amat sangat marah pada Nelly karena Nelly harusnya tahu apa akibatnya pada keluarganya. Tapi hal itu tetap dia lakukan. Pertama kalinya Theo ketahuan lesbi adalah di perkawinan Nelly. Tapi Nelly tetap menerima apa adanya. Setelah kemarin diberitahu tentang kematian Nelly, Theo pergi ke rumah Kelsey. Kliennya mau lihat rumahnya, lebih tepatnya ruang bawah tanah. Walau terdengar aneh tapi diperbolehkan. Theo lepas sarung tangannya dan mulai keliling ruangan bawah tanah. Sampai ke kursi, duduk, dan tiduran seakan ketakutan dan dilecehkan. Setelahnya naik ke atas bertemu dengan ayah Kelsey, bersalaman, terdiam dan melihat senyuman ayah Kelsey. Di mobil, langsung laporkan pada polisi yang dipaksa olehnya untuk datang. Dan benar saja, ayah Kelsey mau mengakuinya. Ayah Kelsey adalah ayah tiri yang telah melecehkan Kelsey di ruang bawah tanah. Kelsey buat monster Mr. Smiley di pikirannya. Pulangnya, malam-malam Theo datangi mayat Nelly yang sudah selesai didandani oleh Shell. Theo sentuh Nelly, tiba-tiba mundur dan langsung nangis sendiri. Setelahnya datang ke tempat Shell, bertemu suami Shell, Kevin. Theo berkata, "Shell, lihat buku cekmu." Suami Shell memohon agar Theo tetap merahasiakannya ya, mereka punya rahasia berdua itu artinya. Lalu Theo kembali ke tempatnya, dan sudah ada wanita yang sebelumnya yang dia undang kembali. Wanita itu
nggak mau langsung ya. Tapi akhirnya setelah diceritai tentang hari buruk Theo, tentang Kelsey anak kecil yang dilecehkan oleh ayah tirinya dan Nelly adiknya yang bunuh diri, akhirnya mau. Mari ke malam terakhir Theo di rumah bukit. Theo sempat sentuh ayahnya dan melihat penglihatan dan langsung teriak-teriak supaya ayahnya melepaskan dia. Nggak usah basa-basi, langsung ke episode selanjutnya. Mari kita ke kehidupan Luke, anak keempat yang sedari kecil itu udah bisa melihat sesuatu dan punya teman imajinasi bernama Abigail. Besar-besar jadi pecandu narkoba dan sedang dalam rehabilitasi. Ternyata banyak ya guys yang kecanduan narkoba karena masalah hantu juga direhabilitasi. Di rehabilitasi Luke punya teman seorang wanita bernama Joey yang sudah 9 bulan bersih. Luke 3 bulan bersih dari narkoba. Besoknya Luke tahu kalau Joey lari. Luke ikut lari dong mau cari Joey dan sempat sekalian telepon Nelly yang jelas tidak diangkat. Udah meninggal kan ya guys. Saat kecil, Luke lihat topi yang dia sukai dan diperbolehkan untuk diambil ya. Sejak itu Luke melihat hantu pria bertongkat yang pakai topi yang dia sukai tadi. Balik ke Luke besar di mana kan dia nunggu sampai malam di tempat penjual narkoba. Benar saja, lihat Joey ke sana. Langsung mengajak Joey balik ke rehabilitasi, tapi saat telepon pekerja sosial rehabilitasi menolak. Siapa yang lari tidak boleh kembali. Luke saat itu sudah lihat lelaki bertopi itu lagi. Karena bingung, maka Luke datangi tempat Steve yang ternyata Steve sudah pisah dengan istrinya, padahal 2 bulan lalu mereka masih makan-makan bersama berempat. Luke, Steve, istrinya, dan Joey. Saat itu Steve peringati Luke tentang Joey yang buat Luke marah. Luke pun sekarang ke tempat baru Steve dan mengambil barang-barangnya. Yang lalu saat turun ketemu Steve meminta maaf dan diberi uang. Skin itu sudah ada di episode sebelumnya ya. Balik, Luke di luar ditunggu Joey. Saat jalan, Joey tiba-tiba pamit mau buang air kecil yang ditunggu. Kok nggak balik-balik? Sadar ya kalau Joey lari bawa uang pemberian Steve. Luke pun melihat lelaki bertopi itu lagi, tapi Luke tetap cari Joey, di mana dia tetap selalu melihat lelaki bertopi itu mengikutinya. Luke telepon ke pekerja sosial di rehabilitasinya memohon meminta balik, tapi Steve yang sedang bersama pekerja sosialnya itu langsung mau menjemput Luke. Luke yang menunggu selalu melihat lelaki bertopi itu dan Luke punya cara kalau ketakutan akan selalu hitung 1-7 sesuai anggota keluarga mereka. Itu yang selalu dia lakukan. Tetapi lelaki bertopi itu malah semakin dekat dengan dirinya dan saat balik badan malah lihat ibunya yang berkata, "Ayo balik pulang ke rumah." Dan datanglah Steve menjemput Luke. Steve cerita tentang Nelly yang meninggal bunuh diri. Luke berkata, "Tidak, itu bukan bunuh diri." Oke, sampai di situ ceritanya. Sekilas kehidupan tentang anak ketiga dan anak keempat ya. Apa yang mereka alami dan besarnya mereka jadi apa. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya, episode selanjutnya. Dadah!